selamat pagi, Ibu Marlina, Oke, Bapak Mbak. Nurholis. Duh, sudah nunggu lama, Bu, Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Iya, Sehat. alhamdulillah sehat ya. Terus semangat ya, Bapak Ibu. Siap. Tetap harus semangat. Iya, jadi tadi ini kita sempat ngobrol nih bersama Bapak Aji tentang event-event yang diselenggarakan selama pandemi COVID-19. Nah, saya dengarkan dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta kan juga akan menyelenggarakan berbagai event dalam yang sudah dikumpulkan dalam satu kalender of event DIY tahun 2021 yang secara kasat mata saja kita sudah bisa lihat bisa mengundang kerumunan. Nah, ini bagaimana nih pendapat Ibu Marlina nih ya? Ya, tentunya kalau kita bicara event, pasti langsung tik. Ya, tanda kutip. Iya, tanda kutip pasti akan mengundang massa. Betul. Ya, tapi sebetulnya itu pun juga bisa dilakukan dengan yang terbaik. Terbaik dalam arti itu sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau event ya memang kalau di DIY ini memang sektor utama adalah di sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomiannya. Nah tentunya untuk menggerakkan perekonomian itu berarti pariwisata ya tetap harus digiatkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan event selain dengan kunjungan destinasi. Nah untuk 2021 memang kita sudah menyusun semacam buku kalender of event yang mana kontennya atau isinya adalah event-event yang diselenggarakan oleh baik itu komunitas, baik itu oleh pemerintah daerah, baik itu oleh asosiasi, baik itu oleh dari pihak keraton. Nah, kebetulan di masa pandemi ini memang sebagian besar kita lebih fokus kepada kegiatan atau event yang diselenggarakan dari sudut budaya. Jadi ini yang lebih kuat di sini karena kan itu memang ada dan tidak ada pandemi yang memang diselenggarakan karena itu menjadi satu ritual budaya. Nah tentunya dari event-event tersebut itu penyelenggaraannya secara ini meminimalisir untuk adanya kerumunan. Semisal misalnya ada gerbek besar, ada tetap akan diselenggarakan, tapi tidak ada arah-arahan. Tapi seremonial murni inti tetap acara itu ada. Ya. Nah, untuk event di 2021 memang kebetulan untuk yang event-event yang untuk mengundang massa itu di skenario kita dengan strategi bagaimana tetap menggerakkan pergerakan industri pariwisata, bagaimana tetap membranding bahwa DI adalah kota wisata, kota budaya, kota event, kota festival. Bagaimana juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi pelaksanaannya semisal di situ kemarin yang dilakukan oleh Custom Fest, itu pun besok juga akan ada lagi di 2021 ya Pak Haji ya. Itu juga secara virtual, jadi off dan online. Ya tentunya dengan pengaturan capacity, pengunjung yang masuk harus berapa, kemudian bagaimana untuk reservasinya dan sebagainya. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berapa jumlah eventnya Bu? Boleh tahu nggak Bu? Boleh dikasih bocoran? Oh tidak bocor lagi nih. Karena sudah di launching. Sudah di launching ya? Nur ya, karena sudah di launching waktu itu di tanggal 4 Maret 2021. Kita mencoba sudah melaunching Calendar of Event 2021. Secara global total sekitar 71 event. Wow, banyak ya dalam satu tahun, Bu. Iya, di 2021. Kalau banding normal kemarin, sebelumnya berapa? Jogja itu ada 177 event. Kepangkas hampir 50% ya, Bu ya. Ini hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu beda dengan kalau total ya sama event-event timnya Pak Haji and the gang ini ya. Itu ada 400 event. Itu di 2020 yang sudah kita susun ya, sudah seperti itu. Nah di 2021 ini hanya sekitar 71 event, tapi mostly sebagian besar adalah event budaya. Ya event budaya. Kalau untuk event-event budaya yang besar yang direncanakan di tahun 2021? Sebetulnya kalau event budaya ini bisa dikatakan besar dan tidak itu ini ya, karena sekarang memang tidak mengundang pengunjung banyak. Ya. Tidak ada pengunjung, malah tidak di open public gitu, tapi tetap diselenggarakan. Ada
ada juga event-event di dalamnya adalah event yang diselenggarakan oleh Badan Otorita Borobudur. Ya. Nah, oleh Badan Otorita Borobudur itu event yang antaranya adalah sport tourism. Nah, ini mungkin yang akan juga mengundang banyak peserta dari luar yang diselenggarakan nanti di semester 2, sehingga nanti insya Allah kondisi pandemi ini membaik, sehingga memungkinkan untuk membuka border, sehingga nanti untuk peserta asing pun bisa masuk, meskipun hanya sampai ke batas baru Asia Tenggara, bukan sampai ke Eropa segala ya. Nah itu kalau tidak salah ada satu event yang memang mendunia, yaitu Grand Prix. Ya Pak Nur suka ininya enggak? Wah, kalau Pak Nur suka ini ya, gitu ada. Nanti apakah akan diselenggarakan di Kulon Progo atau apakah di Magelang? Nah, ini masih tentatif. Itu nanti akan diselenggarakan di bulan Oktober. Yang diharapkan dari aktivitas event ini apa, Bu? Yang jelas tujuan utama kami untuk menyelenggarakan itu satu, bagaimana teman-teman pelaku event, pekerja event, industri tetap hidup, tetap bergerak perekonomiannya. Meskipun memang secara multiplier efeknya agak sedikit beda kalau pada saat new normal, karena ada pembatasan jumlah dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana tetap membranding kepada masyarakat luar DIY bahwa Jogja itu punya sesuatu yang bisa dinikmati. Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana untuk membalance antara kegiatan masyarakat, perekonomian, dan tentu saja kita selalu menekankan adanya CHSE, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Iya, memang ini sangat berkaitan juga sensitif dengan perekonomian ya, Bu ya. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, gitu. Ya, gitu Mbak Saka. Iya, memang event-event di Jogja sudah mulai merangkak lagi naik ya, banyak lagi. Nah, dari Bapak Aji sendiri ini boleh dong berkomentar apa sih tujuannya dari penyelenggaraan event ini secara pribadi dari Bapak Aji sebagai board? Ya, sebenarnya kalau di Jogja emang kalau dari teman-teman ngobrol itu Jogja itu agak aneh ya. Jadi joknya orang-orang Jogja itu kalau 5 orang berkumpul itu sudah bisa jadi satu festival gitu ya. Jadi banyak sekali bisa di event. Jadi teman-teman festival itu rata-rata, karena festival itu ada macam-macam, ada festival yang memang ditujukan untuk komersil, ada yang ditujukan memang untuk ya pengembangan event itu sendiri gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang memang berpijak dari mereka ingin berkreasi, ingin menunjukkan bahwa seperti misalnya festival gamelan gitu ya, mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh festival gamelan di Jogja itu bisa berkembang gitu ya, tanpa tujuan macam-macam ya, tapi menunjukkan itu gitu. Tapi kemudian ada juga festival yang kemudian katakanlah komersil gitu ya, yang kemudian harus mengundang ini disediakan oleh promotor dan sebagainya, dan itu saling mendukung sebetulnya. Jadi dengan begitu ada keseimbangan. Jadi yang di sini itu yang event-event komersil ini mendatangkan income ekonomi sehingga perekonomian dan kemudian ekosistemnya berjalan. Kemudian yang di sini ini adalah teman-teman yang kreatif yang kemudian bisa menyumbangkan sesuatu untuk pengembangan kebudayaan dan kesenian dan pariwisata. Jadi ini yang kemudian teman-teman itu bermulanya dari situ. Jadi pijakannya ke arah sana. Jadi ya dari senang aja kita juga, makanya ada 400 kemarin ada 400 festival itu ya, karena setiap orang pengen membuat sesuatu. Jadi sepertinya kalau bisa dibilang di Jogja itu kreativitas itu luber-luber, turah-turah lah gitu kreativitas. Banyak orang kreatif. Iya, banyak orang kreatif yang kemudian membuat sesuatu. Festivalnya macam-macam sekali. Ya. Dari festival yang kecil sampai ke festival yang besar. Dan yang menarik adalah mereka saling bersinergi dan saling saling mengenal, saling mendukung gitu ya. Ya di Jogja itu asiknya seperti itu. Baik, kalau untuk Pak Nurholi sendiri bagaimana pendapatnya ini berkaitan dengan event-event di Jogja yang akan diselenggarakan ini selaku dari Komisi B DPRD ya? Ya. Ini Mbak Saka, kalau kita bicara event mau diselenggarakan atau enggak itu memang menjadi suatu pilihan ya. Tapi kalau menurut saya memang kalau dilihat dari pergerakan perekonomian di Jogja, event itu akan menggerakkan roda perekonomian yang luar biasa.
ya. Banyak elemen, banyak UMKM, banyak pengusaha yang terlibat di sana. Iya. Nah, kalau saya pribadi ya sebaiknya itu bisa dilaksanakan secara rutin dan apa ya, merata. Ya. Bukan hanya yang gede ya, kecil pun bisa, karena itu kan menggerakkan roda-roda. Tapi catatannya memang Mbak, CHSE yang tadi disampaikan dulu tadi memang harus betul-betul dijaga ketat. Ya. Saya kira teman-teman BOT, teman-teman organizer EO itu kan punya banyak kreatif juga bagaimana untuk mensiasati kondisi ya. seperti ini. Di Kementerian Pariwisata dan kreatif juga sudah punya acuan juga. Iya. Nah, tapi biasanya kendalanya itu adalah ke kepolisian, ke Satgas Covid. Itu yang biasanya lebih ketat untuk memberikan perizinan dan sebagainya. Nah, ini harus bisa disiasati oleh teman-teman. Ya misalnya sekarang kalau memang ada event ya betul persyaratan misalnya di situ betul-betul bebas gejala COVID ya mungkin pakai rapid antigen misalnya suatu persyaratan. Ini saya kira teman-teman EO nggak keberatan untuk seperti itu. Baik, Ya. menarik sekali. Ini tapi harus imbang, Pak. Harus imbang betul-betul ini kesehatan, jangan sampai nanti dengan event ini Jogja malah jadi Makin kluster banyak. baru, itu kan jadi malah Iya. jadi runyam nanti Jangan pariwisata di sampai ya Jogja. Bapak Ya. ya. Iya, Baik, iya. perbincangan yang sangat menarik sekali berkaitan dengan event, kemudian calendar of event, begitu juga support dari masing-masing baik dari Jokfest maupun juga dari DPRD dan juga dari dinas. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.